Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin, Ahibba'ur Rahman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia. Masih berbicara tentang masalah cinta sesama Muslim yang kita telah bicarakan beberapa waktu yang lalu, yakni terbentuknya komunitas yang saling mencintai atau mutahabbin. Maka kali ini saya ingin mengoreksi pemahaman yang sangat umum di kalangan masyarakat kita terhadap sebuah hadis yang sangat populer. Hadis ini sahih. Hadis ini sering diterjemahkan dan disalahpahami oleh banyak orang, termasuk saya membaca postingan mengenai hadis ini beserta terjemahannya yang dibuat oleh seorang tokoh agama yang banyak pengikutnya dalam sebuah WA group. Hadis itu sangat familiar, sangat akrab di telinga kita. Bunyinya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam postingan sang tokoh ini, hadis itu diberi terjemahan. Terjemahannya berbunyi, tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya.
Terjemahan ini sangat populer. Padahal kalau kita mau lebih seksama dalam menterjemah berdasarkan kaidah bahasa Arab dan berdasarkan pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya mestinya tidak terjadi penerjemahan seperti itu. Ada dua hal yang perlu dicatat dari terjemahan itu. Pertama, kalimat tidak beriman salah seorang kamu. Ini kalau dipahami secara lugu, secara begitu saja, artinya orang yang dimaksud dalam hadis ini bukan lagi sebagai orang mukmin, tidak beriman, alias bukan orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin terus orang apa? Kalau bukan orang mukmin ya orang kafir. Lawan dari mukmin, orang yang beriman itu adalah orang yang ingkar, tidak mau beriman. Siapa itu? Ya orang kafir. Ini fatal sekali kalau sampai dikatakan orang tersebut dalam hadis ini, orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang kafir. Jadi kafirlah orang, ya, alias tidak beriman seseorang, sehingga dia mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang tidak sanggup mencintai saudaranya sesama muslim, entah itu saudara kandung, entah itu saudara sepupu, entah itu tetangga, entah itu kolega di kantor, ya, entah itu teman bermain sepak bola atau apa saja. Kalau dia tidak sanggup mencintai orang tersebut, saudaranya itu, seperti mencintai dirinya sendiri, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang beriman, alias kafir. Ini fatal sekali. Nah, ini maka perlu ada koreksi terhadap terjemahan dan pemahaman ini supaya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Masa orang yang tidak bisa mencintai sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri, lantas dia kafir. Yang kedua, apa mungkin orang itu mencintai orang lain sama persis dengan mencintai dirinya? Berapa wonten niku? Apa ada orang yang sanggup mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya? Kayaknya ini kok tidak masuk akal. Orang itu pasti lebih dulu mencintai dirinya sendiri, baru kemudian pada orang lain. Ajaran agama kita itu mengajarkan ibda binafsika summa biman ta'ul. Itu dalam hadis Nabi. Mulailah dulu dengan dirimu sendiri, kemudian berlanjut kepada orang yang ada di bawah tanggung jawabmu, keluargamu,
anak istrimu, orang tuamu, baru setelah itu orang lain. Dalam ayat Al-Quran yang menyuruh kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka itu jelas dikatakan, ditegaskan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku selamatkan, hindarkan. Pertama siapa? Dirimu, anfusakum. Lalu wa ahlikum, dan keluargamu. Naro, dari siksa api neraka. Selamatkan dirimu dulu, keluarga, baru setelah itu keluargamu, baru kemudian tetanggamu, kenalanmu, saudara-saudaramu yang lain. Jadi mendahulukan diri sendiri itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, justru itu adalah ajaran Islam. Mulai dari diri sendiri, keluarga, baru yang lain. Jadi ini tidak mungkin orang itu mencintai orang lain sama persis dengan mencintai diri sendiri. Dan kalau dia tidak bisa seperti itu, lalu dia tidak mukmin, tapi kafir. Ini sangat tidak mungkin. Maka sekali lagi perlu ada koreksi ya terhadap hadis ini. Bukan terhadap hadisnya, tapi terhadap penerjemahan dan pemahaman kita tentang hadis tersebut. Nah, yang pertama adalah kalimat la yu'minu yang diterjemahkan oleh sang tokoh tadi dalam WA Group dengan tidak beriman. Ini penerjemahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sebagaimana sudah saya kemukakan dalam kajian yang lalu, la huruf nafi, huruf yang berarti tidak, yang menegasikan, yang menafikan sesuatu. Tidak. Kata tidak di sini itu dalam bahasa Arab tidak selalu berarti nafyus sihah, menafikan kesahihan, keabsahan, meniadakan keabsahan iman, tidak. Tapi nafi di sini kata para ulama adalah nafyul kamal, bukan nafyus sihah. Bukan menafikan kesahihan iman, tapi menafikan kamal, kesempurnaan. Jadi menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, la yu'minu di situ artinya adalah tidak sempurna iman seseorang di antara kamu. Tetap mukmin dia, walaupun dia itu berselisih, bertengkar, tidak akur dengan tetangga, tetap dia mukmin, tidak menjadi kafir lantaran kerengang, lantaran jotaan dengan tetangga, bahkan dengan saudara sendiri di rumah misalnya, atau suami istri lagi ada masalah sehingga terjadi ketegangan, tidak sampai imannya hilang, tidak sampai menjadi
kafir, tapi imannya sedang goncang goyang, sedang mengalami krisis, alias imannya tidak sempurna. Kalau imannya sempurna tidak akan seperti itu. Jadi ini namanya nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan. Saya sering contohkan ada hadis yang mengatakan la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. La sholata, di sini la sholata jangan diartikan tidak ada sholat dalam arti tidak sah sholatnya. Lijaril masjid tidak sah sholat bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Ada hadis seperti itu. Nah, kalau ini hadis ini diartikan nafinya itu nafyus sihah, menafikan kesahihan, keabsahan, maka berarti tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau dia sholat di rumah, misalnya Pak Widi, ya, Pak Edi Taryono, Pak Kori, ya, tidak sholat di masjid Al-Mukhlasin, lalu sholatnya tidak sah. Tidak, ini tidak benar. Sholatnya tetap sah. Cuma sholatnya itu tidak sempurna, sebagaimana kalau dia sholat di masjid. Ya, jadi la sholata di situ jangan diartikan tidak sah sholat tetangga masjid kecuali di masjid, tidak. Tapi maksudnya tidak sempurna sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid secara berjamaah. Ya, ini beda dengan hadis lain yang mengatakan la sholata liman ahdasa hatta yatawaddoa. Itu la sholata itu la-nya di sini beda dengan la sholata yang tadi. Tapi kalau di sini ini la-nya adalah di nafyi sihah, meniadakan kesahihan, keabsahan. Artinya tidak sah sholat bagi orang yang berhadas liman ahdasa hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Kalau dia sudah ngentut masih sholat, ya, itu sholatnya tidak sah. Maka la-nya di situ adalah nafyus sihah, meniadakan kesahihan. Beda dengan yang la sholata tadi. La sholata di masjid illa fil masjid. Maka demikian pula hadis Nabi yang sangat populer, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La-nya di situ bukan la li nafyi sihah, meniadakan kesahihan iman, tapi la di situ li nafyil kamal, meniadakan kesempurnaan iman. Artinya kalau orang itu ingin imannya itu sempurna, maka hendaklah dia mencintai saudara-saudaranya. Nah, mencintai saudaranya ini apa harus persis sama dengan mencintai dirinya sendiri? Ini yang perlu diluruskan juga. Islam itu adalah agama yang mengajarkan hal-hal yang realistis, yang sesuai dengan realita.
tidak mengajarkan sesuatu yang utopis, tidak mengajarkan sesuatu yang bersifat hayali, yang hanya ada dalam angan-angan, hayalan. Bukan, Islam tidak mengajarkan ajaran seperti itu. Tapi ajaran Islam itu adalah ajaran yang realistis, yang sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Nah, yang sesuai dengan kenyataan ialah tidak mungkin orang itu mencintai orang lain persis sama dengan mencintai dirinya sendiri. Dan ini memang dalam hadis itu sama sekali tidak berbicara tentang mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya sendiri. Itu sama sekali tidak. Coba kita perhatikan kalimatnya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita perhatikan tata bahasa Arab, hatta yuhibba, sehingga dia mencintai. Mencintai apa atau mencintai siapa? Di situ bukan mencintai siapa, tapi yuhibba li akhi, mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini yang banyak yang salah paham. Kalau kita menerjemahkan sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, mestinya kalimat hadis itu berbunyi hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Ini bunyi hadis itu kalau mau diterjemahkan seperti yang populer itu mestinya bunyinya hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Itu. Tapi hadis ini ternyata tidak seperti itu. Kalimatnya tidak seperti itu. Tidak hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Tidak seperti itu. Tapi Nabi bersabda hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya. Mencintai apa? Apa ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi maf'ul bihnya Pak Muslim, ya, maf'ul bihnya, objek daripada yuhibba itu dia mencintai itu objeknya itu adalah ma, apa, ya. Jadi bukan nafsahu, tapi ma, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa yang dimaksud dengan ma itu? Ya, apa yang kita cintai untuk diri kita, hendaklah kita cintai juga hal itu terjadi pada saudara kita. Kalau kita senang, cinta kepada kesuksesan dalam hidup ini, anak, cucu, sehat walafiat, anak cucu membuat prestasi-prestasi yang membanggakan kita, tidak memalukan kita, tidak menjadi trouble maker bagi kita, bagi orang tua, bagi kakek, nenek, dan lain sebagainya. Kalau kita senang
hidup dengan penuh kecukupan, tidak kurang suatu apa, kita senang punya istri yang cantik, suami yang ganteng. Maka kalau itu kita senangi untuk kita, ya, untuk kita senang hal itu, maka hendaklah kita senang pula kalau hal itu terjadi pada saudara kita. Jadi maksud hadis ini, jangan kita hasud, dengki, iri kepada saudara kita kalau saudara kita itu memperoleh kenikmatan, kesuksesan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu maksud hadis itu. Ya. Jadi maksud hadis itu, jangan kita iri, dengki kepada saudara kita yang memperoleh, ya, kenikmatan, memperoleh, ya, kesuksesan dan lain sebagainya. Ya, ada kan orang yang melihat tetangganya baru beli kulkas, baru beli TV baru beli mobil baru, kemudian malah dongkol, ya toh, merasa sesak nafasnya. Nah ini jangan seperti itu, karena kata Nabi, orang itu harus mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau Anda senang punya mobil baru, hendaklah kalau tetanggamu juga memiliki mobil baru itu, kamu juga ikut senang. Jangan malah hasud, malah dengki. Nah, orang yang seperti ini imannya oleh Nabi dianggap tidak sempurna. Tetap dia mukmin, ya, tetap dia sebagai muslim mukmin, orang beriman, tapi imannya tidak sempurna. Kalau ingin sempurna imannya, maka hendaklah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau ajaran yang seperti ini bukan ajaran yang utopis, bukan ajaran yang khayali, tapi ajaran yang sangat realistis. Ya, yakni menyuruh kita untuk, ya, tidak bersifat dengki, hasud, iri kepada saudara kita. Kalau saudara kita itu memperoleh kesuksesan, memperoleh nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya pikir ini perlu kita luruskan pemahaman kita supaya tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. Jadi sekali lagi, tetap orang itu beriman, ya, tidak keluar dari Islam alias tidak kafir, ya. Tapi orang tersebut kalau dia punya rasa dengki dan lain sebagainya kepada saudaranya, tidak mau berbahagia lantaran kebahagiaan saudaranya, tetap dia sebagai muslim, tetap dia sebagai mukmin, tapi mukmin yang belum sempurna. Maka kalau kita ingin sempurna, marilah kita senangi apa yang kita lihat terjadi pada saudara kita yang berupa kebahagiaan, sebagaimana hal itu kita rasakan sebagai kebahagiaan kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi